DPR Marwah Daud Ibrahim. Marwah juga tampak terlihat berada di lokasi padepokan milik Dimas Kanjeng saat polisi mengerahkan anggotanya untuk menangkap Dimas Kanjeng. Dikutip dari situs detik.com, Marwah mengatakan Dimas adalah sosok yang humble atau rendah hati, masih muda, usianya 40 tahun, dan Marwah merasa diperlihatkan karomah atau keistimewaan Dimas Kanjeng. Marwah juga mengaku kerap mengikuti pengajian yang diadakan Dimas Kanjeng. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus pembunuhan dengan tersangka Dimas Kanjeng, Dimas Kanjeng taat pribadi, kita sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono. Selamat petang Pak Argo dengan Aiman, Kompas TV. Selamat petang Mas Aiman. Ya, Pak Argo, kami ingin perlihatkan dulu ke Anda dan juga pemirsa dimanapun berada, ada video di mana ada penghitungan uang yang dilakukan oleh sejumlah orang atau santri yang disebutkan oleh Dimas Kanjeng bersama dengan Dimas Kanjeng. Ini luar biasa, uang pecahan 100 ribuan yang tingginya 1,5 meter dengan panjang kurang lebih 3 meter. Saya nggak tahu tuh Pak, jumlahnya berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar atau jangan-jangan lebih dari itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah polisi juga mendapatkan gambar serupa dan sudah mengidentifikasi apakah ini uang betul, uang asli? Jadi begini Mas Mainan. Jadi untuk kepolisian ini saat ini sedang memfokuskan mengenai masalah kasus pembunuhan. Dan kebetulan kasus pembunuhan yang pertama ini. Pak Argo, mohon maaf, suaranya terlalu kecil, bisa dinaikkan sedikit lagi Pak? Oke, sekarang bagaimana? Oke, baik, silakan. 1, 2, 3. Silakan. Oke. Jadi pada intinya kepolisian daerah Jawa Timur ini memfokuskan tentang kasus pembunuhan. Yang kebetulan fokus pembunuhan ini satu sudah P21 dan hari ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Probolinggo tersangka dan barang putih. Sedangkan kasus yang satunya yang dengan korban Abdul Ghani masih dalam penyidikan, insya Allah bentar lagi juga akan selesai dan akan segera kita limpahkan ke Kejaksaan. Jadi kasus dan kemudian berkaitan dengan gimana? Silakan Pak. Kemudian berkaitan dengan video yang ada beredar bahwa ada tumpukan uang dan sebagainya itu dari pihak kepolisian belum, tapi kita sudah menerima laporan dari masyarakat, yang pertama ke Mabes Polri, kemudian yang kedua dan ketiga ke Polda Jawa Timur. Jadi untuk Mabes Polri nanti akan melakukan penyelidikan dan nanti akan kita tunggu bagaimana Mabes Polri. Sedangkan untuk Polda Jawa Timur sudah menerima 2 laporan polisi berkaitan dengan penipuan ini. Yang pertama kerugiannya sekitar 830 juta. Dan yang kedua sekitar 1,5 M. Oke. Nah ini sedang tadi kita terima dan sedang kita selidiki. Dan nanti kita tentunya akan mencari barang bukti dan alat bukti yang lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi saya simpulkan Pak, pertama kasus pembunuhannya sudah ditetapkan tersangka Dimas Kanjeng taat pribadi. Kemudian yang kasus kedua soal penipuan, penggandaan uang ini masih dalam tahap penyelidikan. Betul begitu Pak ya? Iya. Oke. Yang pertama Pak, soal pembunuhan, bagaimana kasusnya? Ya. Jadi kasusnya kan ada 2 korban. Ya, korban yang pertama yang korban Ismail ini kita dengan 6 tersangka sudah kita serahkan ke Kejaksaan Negeri Probolinggo. Kemudian kasus yang korbannya Pak Abdul Ghani ini yang kita temukan di Waduk Jamungkur ini, jasadnya sedang dalam proses penyidikan. Yang mudah-mudahan tidak terlalu lama segera kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Probolinggo. Motifnya apa Pak? Jadi sementara ini pada intinya bahwa polisi tentunya mencari ya, sudah menemukan aliran bagaimana si korban ini bisa dibunuh. Dan intinya bahwa dari tersangka Uta ini menyuruh kepada stafnya, kemudian sampai kepada si pelaku ini, tersangka ini, dan kemudian menghabisinya. Dan ini sedang kita dalami kembali, karena untuk salah satu dari tersangka perlu kita, tadi juga kita pemeriksaan dengan psikologi dan sebagainya.
Jadi apa peran Dimas Kanjeng Taat Pribadi dalam kasus pembunuhan ini, Pak? Jadi menyuruh itu, Mas. Dia menyuruh, ya. Menyuruh membunuh. Dan ada imbalan uang juga. Oke. Kedua korban itu sampai direncanakan sampai 3 kali. Kemudian juga ada beberapa uang yang diberikan kepada tersangka. Si pelaku pembunuhan itu. Ada 40 juta. Ya betul. Ada 30 dan apa motif Kanjeng Dimas Taat Pribadi menyuruh membunuh kedua korban ini? Untuk sementara masih didalami, Mas. Untuk si Dimas Kanjeng ini. Oke, tapi bahwa sudah ditetapkan tersangka bahwa Dimas Kanjeng menyuruh membunuh. Dan satu lagi soal penggandaan uang tengah diselidiki, masih dalam tahap penyelidikan Polda Jawa Timur. Kita sudah tersambung juga dengan Bu Marwah Daud Ibrahim, Ketua Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Betul, Ibu Marwah? Ibu Marwah, Assalamualaikum. Ibu Marwah Daud Ibrahim. Kami mencoba untuk menghubungi Ketua Yayasan dan tim program Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang juga politisi, Marwah Daud Ibrahim. Ibu Marwah? Oke, nanti kita akan menghubungi lagi. Saya kembali ke Pak Yoga, Pak Kabid Humas Polda Jatim. Saya ingin tanya, Pak, kembali ke soal penggandaan uang itu. Apa yang diterima polisi dari hasil penyelidikan sejauh ini? Jadi untuk kasus penipuannya itu kita baru menerima laporan polisi kemarin hari Jumat dan kemudian kemarin hari Minggu. Tetapi kita sudah memeriksa beberapa saksi. Siapa saja saksi, Pak? Akan bagaimana? Saksinya dari sekitar santri situ atau dari orang luar? Kita juga ada saksi ahli seperti MUI pun kita periksa, kita panggil nanti untuk menjadi saksi ahli. Iya. Kemudian juga nanti dari pelapor dan yang berkaitan dengan kasus tersebut, Mas. Oke. Kami dengar juga ada politisi banyak, bahkan ada sejumlah pejabat perwira dan juga jenderal yang menjadi korban penggandaan uang ini? Kita belum mendalami tentang itu, Mas. Mungkin nanti kita sedang dalam penyelidikan, Mas. Oke, kita sudah tersambung, saudara, dengan Ketua Yayasan dan tim program Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Ibu Marwah Daud Ibrahim. Assalamualaikum, Ibu Marwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Marwah, bagaimana cerita Ibu Marwah menjadi Ketua program Dimas Kanjeng Taat Pribadi? Iya, saya sudah sekitar sejak 2011-2012 ya. Saya sudah mempelajari banyak gitu, apa ini sebenarnya ini, dan apa yang kemudian dilihat teman-teman di YouTube itu memang benar adanya. Yang mana nih, Bu? Yang soal uang? Yang soal uang. Ada berapa itu jumlahnya? Saya lihat banyak sekali uangnya. Banyak sekali. Berapa, itu yang nggak tahu jumlahnya. Tapi saya tanya dulu, Bu Marwah. Ini ada video kami putarkan itu sedang menghitung uang yang ada di bawah orang-orang, kemudian ada Dimas Kanjeng Taat Pribadi sedang duduk di atasnya. Itu uang asli? Itu uang asli. Hasil dari mana, Bu Marwah? Itulah yang saya katakan. Ini adalah kalau apa istilahnya saya katakan ini ilmu ya, ilmu yang dari Allah gitu. Amanah yang luar biasa. Dan itu memang betul bisa. Sebenarnya begini, kami diminta ilmu gaib maksud Anda, Bu Marwah? Ya. Ini menurut Anda sama sekali bukan penipuan? Bukan penipuan, penggandaan uang dan lain sebagainya. Bukan penggandaan uang. Karena begini, Bu, tentu logikanya begini, kalau saya bisa menggandakan uang, tentu saya akan menggandakan uang untuk saya pribadi dong. Ya tentu, dan kalau mau digandakan kan uang nomor serinya sama, ininya sama, dan itu tidak. Dan yang pasti apa yang kita lihat adalah saya katakan itu ilmu yang luar biasa, dan itu memang tadinya hanya untuk kita, hanya orang-orang yang menjadi santri di situ yang tahu, dan tidak perlu disebar karena beliau katakan ini uang amanah hanya dipakai untuk berbagai orang-orang yang beriman, tetapi karena rahmatan lil alamin harus dari berbagai agama, karena kita negara Pancasila. Kita di sana ini lagu hariannya itu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Patemu Negeri, lalu kemudian hataman Al-Quran, dan ini biasa sekali, sangat nasionalis. Tapi ada yang datang ke sana, Bu Marwah,
kemudian untuk meminta uangnya digandakan, kemudian digandakan. Itu nggak ada itu, yang ada itu begini. Ini kan video itu memang ada, tapi hanya untuk para santri. Tapi kemudian mungkin ada satu yang mengupload. Itu kemudian diupload oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lalu menyebut penggandaan uang, lalu kemudian hubungi Dimas Kanjeng taat pribadi di nomor ini. Itulah yang kita lacak, ternyata ada di sekitar desa situ, ada di Riau, ada di mana-mana. Mereka lah yang memberikan informasi yang salah. Kalau santri semua tahu bahwa ini kita membantu beliau untuk menjalankan amanah besar untuk mengubah peradaban. Peradaban ini sudah kacau, dikuasai oleh sudah ini barat, timur dan sebagainya. Nah, Bu Marwah, melihat bahwa Anda sudah cek betul itu uang asli atau bukan? Saya bisa bersumpah demi Allah demi Rasul. Gimana Bu Marwah? Halo? Saya bersumpah demi Allah demi Rasul. Saya saksinya. Sehingga teman-teman itu di sana kan nyantri. Nyantri itu artinya kita tidak tahu backgroundnya masing-masing. Tapi sejak 4 bulan terakhir kita kan intensif di sana. Tugas saya membuat program, itu ditugaskan kepada saya, dan saya membuat ada program pangan, program energi. Tiba-tiba saya kemudian dan teman-teman sepakat membuat kuesioner. Saya baru tahu bahwa ternyata ada teman-teman kita yang pengusaha properti, ada pengusaha tambang, kemudian ada teman-teman kita yang impiannya buat pesawat, pernah bekerja di pabrik pesawat, ada teman-teman kita yang ingin membuat energi sehingga semua orang dapat energi yang cukup. Ada teman kita ternyata merancang untuk bukan Bu Marwah. Saya ingin tanya dulu. Ya. Uang yang ada di YouTube ini, ada di video yang kami tayangkan sekarang ini, ada sudah mengecek betul bahwa itu adalah uang asli, bukan uang palsu? Saya sudah sampaikan kemarin di Mabes Polri. Kami mengatakan kami siap atau kami akan memohon beliau. Kemana ngeceknya Bu Marwah? Beliau mengatakan bukan saya. Ini melalui saya, para wali Allah bekerja. Bu Marwah, kemana Anda mengecek uang itu? Ke pihak terkait, ke pihak instansi yang kredibel? BI misalnya? Kepada Presiden Republik Indonesia. Ya kita bawa kita pakai belanja, kita pakai, tapi itu terbatas. Beliau sendiri nggak boleh pakai ini. Ada berapa sih jumlah uangnya total ini? Bu Marwah tahu nggak? Wah, ada banyak deh pokoknya. Kalau saya sih pemimpin Indonesia harusnya saya lindungi nih. Ada berapa itu? Triliunan? Untuk triliunan, iya. Saya sudah sampaikan. Triliunan? Jadi, ya, enggak. Saya pikir begitu. Saya kemarin di Mabes Polri menyampaikan surat bahwa kami berkenan kalau perwakilan Presiden, perwakilan dari Kapolri, Menko Polhukam berkenan bersama penyidik dan kalau perlu media yang sudah membuat 90% informasi ini sepihak dihadirkan, itu kami mohon beliau. Tapi tergantung beliau juga nggak bisa, harus mohon pada Allah izinnya. Dan setiap kami kagum, beliau katakan jangan kagum. Masih ada banyak pertanyaan lagi Bu Marwah. Nanti saya akan lanjutkan selepas jeda. Kami akan tunggu. Kagum pada penciptanya gitu loh. Kami akan lanjutkan nanti selepas jeda. Masih ada banyak pertanyaan lagi terkait dengan ini. Terima kasih Bu Marwah. Kami akan tetap bersama dengan Anda, juga dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur. Saudara tetap bersama kami di Kompas TV. Kami akan segera kembali sesaat lagi.